Jadi hari hisab itu hanya akan terjadi bagi orang yang sudah mengalami kiamat. Nih contoh, dan siapa yang sampai hari ini tidak bisa menggunakan penglihatan itu, rugi bagi dirinya sendiri. Kalau saya berbicara hari hisab, yang terpikir apa? Selalu saja nanti. Betul? Hari hisab itu datangnya nanti setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Hari hisab itu nanti datangnya setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Gak berani. Bisa benar, bisa salah. Tergantung pemahaman tentang apa itu kiamat, apa itu hisab. Kalau berbicara kiamat, pasti otak kita selalu berbicara hancurnya alam semesta. Saya juga tidak mengerti kenapa begitu. Karena qiyam itu kan artinya bangkit. Qiyamul lail, bangkit tengah malam. Kiamat itu kalau bangkit, kenapa jadi hancur? Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang harus bangkit? Tentu saja mereka yang jatuh, bukan? Betul? Yang bangkit itu yang jatuh. Yang harus bangkit mereka yang masih tidur. Yang harus bangkit mereka yang masih lupa. Yang harus bangkit mereka yang masih gelap. Yang harus bangkit mereka yang masih sempit. Yang harus bangkit yang mereka pikirannya masih tertutup. Itu yang harus bangkit. Nah sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, apakah kita hari ini masih kegelapan? Masih? Ya bangkit supaya terang. Apakah hari ini kita masih bodoh? Ya bangkit supaya cerdas. Apakah hari ini ekonomi kita masih terpuruk? Teboga duit? Ya bangkit supaya rezekinya berlimpah. Tahu bangkit? Bangkit itu kita berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lebih baik. Itu bangkit. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan. Ya terserah bangkit dari apa saja. Terutama di Quran hari kiamat itu cerita tentang kebangkitan kesadaran. Siapa yang harus bangkit kesadarannya? Siapa? Yang belum sadar. Paham? Ini masih bicara bahasa dulu supaya jelas. Nah, makanya hari kiamat dulu baru datang hari hisab. Hisab itu bahasa Arab, artinya berhitung. Hisab itu berhitung. Makanya untuk menentukan akhir Ramadan atau awal Ramadan pada sibuk tuh, ada yang pakai ru'yat, melihat langsung, ada yang pakai hisab, hisab dihitung. Kalau ru'yat dilihat langsung pakai teleskop. Bulan di mana? Sudah nongol belum? Kalau berkabut, langitnya ya nggak bisa dilihat. Tapi kalau tidak bisa dilihat, gunakan alternatif yang kedua, hisab. Hisab itu artinya berhitung. Ini bahasa dulu supaya ngerti. Kadang-kadang kita suka membicarakan sesuatu tapi nggak ngerti. Coba kalau saya tanya, tahu nggak tobat? Apa? Tuh, kan ngarang. Tobat jadi minta ampun, tobat jadi menangis, kan lucu. Padahal tobat itu bahasa Arab dari kata taba, ya tubu, taubatan. Tobat itu artinya kembali. Jadi nggak ada tobat itu minta ampun, tobat itu artinya kembali. Nih HP saya di sini, saya pindahkan ke sini, pindahkan, saya kembalikan ke sini, itu namanya tobat. Kita asalnya kenal kepada Allah. Karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang selain Allah, jadi lupa kepada Allah. Sok balik kepada Allah, itu tobat namanya. Makanya kalau sudah kembali kepada Allah, pasti diampunkan. Ampunan itu adalah akibat dari tobat. Tapi prakteknya sering salah. Kamu bertobat ya? Saya dulu waktu diajarkan ngaji di pesantren, ketika disuruh kamu bertobat, saya diam aja. Nanya, kumaha carana?
Gitu kan, saya nanya dulu. Karena saya takut disuruh bertobat, malah persepsi saya. Ngerti nggak maksud saya? Lah, baca istighfar 1000 kali. Dan selama ini kalau orang tobat pasti baca istighfar kan? Padahal tobat itu hanya balik, kembali kamu pada jati dirimu. Itu istighfar yang sebenarnya. Jadi istighfar itu bukan ucapan lagi, tetapi perilaku, pengalaman spiritual. Maka Allah di Quran mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang hari ini terbuka kembali pintu kolbunya, maka aku ampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kita itu asalnya terbuka mata kolbunya kepada Allah. Karena saat itu ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kalian bisa menjawab, qalu bala syahidna. Bisa menjawab, ya aku menyaksikan. Tapi kenapa sekarang kita tidak bisa menjawab? Maka tobat, kembali pada jati dirimu, kembali kenali Tuhanmu, itu tobat. Makanya orang yang tobat pasti akan terbuka mata kolbunya. Dan orang yang terbuka mata kolbunya diampunkan dosa yang lalu, bahkan dia akan datang. Itu kata Allah, bukan kata saya. Paham sampai di sini? Ulangi dulu. Jadi hari hisab itu hanya akan terjadi bagi orang yang sudah mengalami kiamat. Nih contoh, asalnya tidak sadar, mengalami hari kebangkitan, jadi sadar. Begitu sadar, bisa nggak menghisab diri? Kan bisa. Oh iya, saya bodoh, harusnya begini. Karena orang yang tidak sadar tidak mungkin bisa menghisab diri, tidak bisa menghitung diri, tidak bisa menghitung amal diri. Jadi kalimat yang tadi, kiamat dulu baru hisab, betul apa tidak? Betul kalimat itu kalau betul memahaminya. Tetapi selama ini kita memahaminya, hancur dulu alam semesta, baru kita memasuki alam, katanya situ sudah ada timbangan kayak di posyandu, gitu kan? Lalu ditimbang masing-masing amal baik, amal buruk. Yang banyak amal kebaikannya masuk surga, yang sedikit amal kebaikan masuk neraka. Jadi seakan-akan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu ti ayeuna geus nyieun tempat keur nyiksa urang. Percaya nggak ada Allah macam gitu? Kan nggak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Karena Allah itu cintanya tanpa batas. Kamu baik sama Allah, Allah tetap cinta pada kamu. Kamu tidak baik sama Allah, Allah juga tetap cinta sama kamu. Beda cintanya Allah dengan cintamu yang terbatas dan banyak syarat. Karena dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak disebut Maha atau kalau Allah itu tersinggungan. Tersinggung cek Allah teh. Nah, mana tara salat? Dibelem sia di neraka. Gitu Allah. Dendaman atau Allah gitu. Kalau Allah dendaman, bagaimana dia disebut Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kalau yang Maha itu tidak tersentuh. Contoh sederhana deh, saya mau nggak cerita mahal lah, yang sederhana saja. Di depan ada orang menghidupkan sepeda motor. Orang menghidupkan sepeda motor mestinya hidup bukan? Apakah knalpot sepeda motor mengeluarkan panas? Mengeluarkan panas? Kemana panas dikeluarkan? Ke sini kan, ke atmosfer. Apakah suhu atmosfer menjadi naik dengan keluarnya panas dari satu sepeda motor? Tidak. Tidak kan? Karena terlalu kecil panas yang dikeluarkan sepeda motor dengan alam yang luas ini. Ini baru contoh yang sederhana. Alam yang luas ini tidak akan terpengaruh oleh panas yang dikeluarkan oleh satu sepeda motor. Saya punya garam 1 sendok, masukkan pada gelas, ada airnya, dikocok, asin kan? Kenapa? Karena 1 sendok garam cukup untuk mengasinkan 1 gelas air. Tapi kalau 1 sendok garam saya masukkan di danau, gak ngaruh. Kenapa? 1 sendok garam terlalu luas bagi danau. Nah, danau itu dapat dikatakan maha bagi 1 sendok garam. Jadi mahanya Allah itu seperti itu, tidak terpengaruh. Allah itu tidak terpengaruh. Semua beriman tidak terpengaruh pada Allah. Semua tidak beriman juga gak ngaruh pada Allah. Pahami atuh kalau ngomong teh jangan cuma ngomong, maha ngerti henteu. Maha itu artinya tidak terpengaruh. Allah Maha Suci, Allah tidak akan terkotori. Walaupun semua kita melakukan tindakan kotor, tetap dia Maha Suci. Itu Maha.
Makanya kemahasuciannya mampu melarutkan seluruh kotoran yang ada dalam diri kita. Itulah Allah. Ulangi lagi kalimat yang tadi. Jadi hari hisab itu baru terjadi kalau sudah terjadi kiamat. Di mana kiamat terjadi? Dalam dirimu. Mau bangkit atau tidak ya terserah kalian. Mau bangkitnya kapan nggak usah nunggu Allah. Pastikan olehmu sendiri. Lailatul Qadar yang suka diintip 10 hari bulan Ramadan itu juga disalahpahami. Lailatul Qadar itu malam ketentuan, padahal Lailatul Qadar malam yang ditentukan. Siapa yang menentukannya? Ya kalian sendiri. Tentukan mau kapan. Mau kapan kalian bangkit. Kalian gak usah nunggu. Malam genap gak ke masjid, malam ganjil baru ke masjid. Kenapa? Karena dia pahami secara dangkal Lailatul Qadar mah ganjil, genap moal katanya. Sedangkan penetapan satu Syawal saja sekarang itu sudah beda. Yang ini bilang 1 Syawal itu tanggal sekian, yang ini bilang 1 Syawal tanggal sekian. Berarti ganjil dan genap. Membingungkan. Betul nggak? Iya. Rek nurutan gitu wae. Jadi nggak usah dipilih. Ini 22 nggak ke masjid, 23 ke masjid, 20 nggak ke masjid, 21 ke masjid. Bukan begitu cara memahaminya. Genap dan ganjil itu sudut pandang. Genap itu sudut pandangmu, benar salah, baik buruk, itu sudut pandang Allah semuanya juga benar, itu namanya kebenaran. Bagi manusia ada musibah, ada berkah. Bagi Allah nggak ada musibah, nggak ada berkah, semua kebenaran. Apa yang terjadi kalau kita bisa mengambil pesan di baliknya? Semua kebenaran, karena tidak ada peristiwa di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Setuju dengan saya? Memandang dari sudut pandang Allah namanya witir, ganjil. Memandang dari sudut kalian namanya genap. Jadi yang dimaksud bukan tanggalnya. Witirkan sudut pandangmu, pasti Lailatul Qadar. Karena begitu diwitirkan, sudut pandang kita diganjilkan, semua dilihat dari sudut pandang Allah. Tidak ada sedih, nggak ada gembira. Tidak ada senang, tidak ada susah. Yang ada cuman kedamaian. Kalau itu kehendak Allah, sudah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ajarkan aku untuk menangkap pesan di balik semua itu, gitu aja. Maka digambarkan Lailatul Qadar lebih bagus dari 1000 bulan. Bulan itu apa? Bulan itu adalah satelit bumi yang memantarkan cahaya matahari. Dan bulan tidak pernah berdiri sendiri. Kalau tidak ada matahari, tidak ada cahaya bulan. Bulan itu tidak bercahaya. Kalau matahari masuknya bintang. Bintang bercahaya dengan dirinya sendiri, terpantul oleh bulan. Baru bulan memantulkan cahaya. Indah sekali bulan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah bisa mengganjilkan sudut pandang, maka kita Lailatul Qadarnya setiap saat. Kenapa? Karena kita memantulkan cahaya Tuhan. Jadi matahari selalu lambang dari Allah. Makanya di Quran surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain, Allah selalu mengatakan dirinya itu matahari. Simbol, bukan matahari Allah. Allah selalu mensimbolkan dirinya dengan matahari. Karena matahari itu adalah memiliki cahaya sendiri. Bulan itu hanya pantulan dari sinar matahari. Maka siapapun yang sudah bisa mengganjilkan sudut pandangnya, dia setiap saat Lailatul Qadar. Artinya dia setiap saat selalu melihat kebaikan Allah, walaupun pada hal yang tidak dia sukai. Paham sampai sini? Bisa nggak sekarang Lailatul Qadar di sini? Bisa. Lailatul Qadar itu bisa setiap saat. Bukan suatu perjudian, tidak usah diintip. Maka ciri Lailatul Qadar 2. 1, angin berhenti bertiup. Angin itu adalah udara yang bergerak. Mengharapkan angin di sini berhenti bertiup nggak akan bisa. Saya orang fisika. Angin itu udara yang bergerak. Udara bergerak karena apa? Karena perbedaan tekanan. Sedangkan matahari yang sama menyinari alam semesta yang berbeda jenisnya, memiliki kapasitas kalori yang berbeda, menimbulkan suhu di permukaan bumi tidak sama. Kalau suhu tidak sama, selalu perbedaan tekanan. Maka tidak mungkin angin itu diam. Angin yang mana? Coba tarik napas yang dalam. Mindfulness. Sadari kehadiran nafas pada dirimu. Karena nafas adalah wakil Allah dalam diri. Tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Sadari kehadiran nafas dalam diri. Saat itu akan merasakan kehadiran Dia dalam diri kita. Angin berhenti bertiup. Yang kedua, gelombang berhenti. Bukan gelombang di Anyer, bukan di Tangkuban Perahu, bukan di Pelabuhan Ratu. Gelombang apa?
Nih gelombang sini. Begitu kita mindfulness, latih olah napas, ini menjadi tenang. Karena pikiran itu seperti monyet, loncat-loncat. Kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Hadir di sini saat ini sekarang, itu namanya gelombang berhenti. Kalau kita bisa menarik kehidupan ke sini saat ini sekarang, kita tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut. Saya kasih tahu, kalian kalau hari ini sedih, berarti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa lalu. Jujur ya. Dan kalau kalian sekarang takut, pasti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan. Beas boga, duit saeutik oge aya, imah boga, panon ningali, ya, napas masih ada. Kenapa mengkhawatirkan dari esok? Kenapa tidak hadir di sini saat ini sekarang, menikmati semua berkah semesta yang sedang ada? Calik tiasa, baju gaduh. Apa yang dikhawatirkan? Karena khawatir itu adalah permainan pikiran. Saat kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan, maka di Quran ada pepatah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Takut itu karena kita mengizinkan dibawa oleh pikiran ke masa depan. Sedih itu diizinkan kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Sok hadir di sini saat ini sekarang, setiap saat begitu. Itu mindfulness-nya. Nah, mengartikan Lailatul Qadar itu kadang-kadang jadi terlalu dangkal. Angin bertiup, benar-benar angin diam. Gelombang berhenti, benar-benar cicing di pinggir pantai. Nungguan gelombang berhenti, muarata laut mah bakal gitu salawasna. Nah, kalau saya jelaskan tentang laut kenapa terjadi gelombang, nanti fisikanya terlalu dalam. Karena topik kita bukan itu. Ini bukan kuliah fisika. Jadi sekarang masuk lagi ke sini. Jadi kiamat dulu baru akan terjadi hari hisab. Orang yang sudah bangkit kesadarannya akan gampang menghisab dirinya sendiri. Moal nyalahkeun batur. Duh, nyeri hate. Hisab. Ari nyeri hate, bibit nanti mana? Diselidiki. Nyeri hate teh. Oh, saya ingin suami saya seperti yang dipikirkan oleh saya. Betul kan? Ketika suami saya tidak seperti yang saya pikirkan, maka saya nyeri hati. Jadi nyeri hati teh berasal dari keinginan kita terhadap orang. Karena orang ingin seperti yang kita mau. Bebaskan coba pikiran pada orang. Orang kayak apa, terima saja apa adanya. Leungit nyeri hati. Itu namanya hisab. Kan banyak yang mengajak, yuk kita muhasabah, ngadon caririk. Kumaha? Muhasabah itu bukan cerik, muhasabah itu adalah menghisab, menghitung. Paham sampai sini? Jadi kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Jadi kalian akan bisa menghisab diri kalian kalau sudah kiamat. Di mana kiamat? Di sini. Mau kapan bangkitnya? Pastikan olehmu. Kapan? Ya tong diengke-engke, ayeuna we. Paham? Jangan nunggu hancurnya alam semesta moal kabagian. Maka NASA setiap hari ngasih publikasi, setiap hari hampir menemukan planet yang semacam bumi ini yang layak huni, yang disebut dengan super bumi, bumi super. Bahkan di galaksi Bima Sakti ini saja yang kayak bumi ini ada 250 miliar buah planet yang kayak bumi. Jadi kalau kiamat itu hancurnya alam semesta, kira-kira nu mana anu leungit? Kalau bumi ini ngaleungit, tidak berpengaruh terhadap konstelasi astronomi yang begitu luas. Bahkan saya tadi pagi membaca artikel dari NASA. NASA menemukan bumi semacam bumi, mataharinya 2. Jadi mataharinya 2 istimewa. Jadi mual peting berarti caang terus. Mataharinya 2, coba bayangkan. Jadi alam semesta terlalu luas untuk dideskripsikan. Bayangkan, yang kayak galaksi Bima Sakti ini miliaran. Sedangkan galaksi Bima Sakti saja kita belum menjelajahinya. Betul? Boro-boro galaksi Bima Sakti, luasnya dunia bumi yang debu kecil terapung-apung di semesta raya, sampai hari ini kita belum menjelajahinya. Betul nggak? Ada yang sudah ke Eropa? Belum. Amerika? Belum. Australia? Belum. Eta teh dunya keneh.
Hayo we di Sariwangi. Itu kemana-mana. Betul? Tuh, bumi saja kalau dijelajahi, jangankan negeri lain, Indonesia saja. Saya tanya, siapa yang sudah menjelajahi 34 provinsi? Tuh, kan gideg sadayana. Ya, ini dunia baru Indonesia, betul nggak? Luar biasa. Baik, sampai sini ngerti. Jadi apa dulu? Kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Kita hanya akan bisa menghisab diri kita kalau sudah sadar, kalau sudah bangkit dari kesadaran. Orang-orang yang belum bangkit dari kesadarannya, mau bisa ngehisab diri. Nu aya menyalahkan batur. Paham? Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang pakai ayat sedikit. Jadi ini cerita, kan cerita pada umumnya. Kalau cerita kiamat, pasti hancurnya alam semesta. Sekarang sudah tahu kiamat? Sudah, alam semesta ini hancur nggak apa-apa, karena memang tidak akan ada yang abadi. Nggak usah dipikirin yang itu. Baik, sekarang kita fokus saja pada hari kebangkitan diri kita sendiri. Itu lebih bermanfaat daripada nunggu kiamat hancurnya alam semesta. Setuju dengan saya? Oke, lanjut. Makanya kata-kata umum seperti ini, kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Apakah ini salah? Tidak salah kalau pemahamannya benar. Yuk lihat saya. Kiamat dulu, bangkit dulu dari kesadaran. Dari ketidaksadaran jadi sadar. Setelah bangkit baru bisa menghisab, mengevaluasi diri, menghitung diri. Setelah menghisab berarti ada feedbacknya. Setelah ini saya mau apa? Masa setelah hisab tidak ada apa-apa? Betul nggak? Maka berikutnya apa? Saya mau tinggal di surga atau di neraka? Ya terserah saya. Maka di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana bumi dan langit masih ada. Bahkan di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu dinyatakan dalam Quran surat Hud ayat 106 sampai 108. Yuk, sekarang kita lihat. Pernah kita terbakar marah oleh orang lain? Ada orang marah sama kita, berarti dia sedang dibakar api neraka. Apinya terpercik kepada kita, kita ikut marah, berarti kita terbakar juga. Pernah atau sering? Tuh. Jadi neraka itu sudah kerasa sama kita. Terasa nggak kalau marah seperti apa enaknya? Nggak enak kan? Makanya orang marah itu paling jelek di dunia. Mata melotot, mulut, betul? Iya. Kata-kata yang keluar juga menjijikkan. Iya. Kebun binatang pada keluar. Napas pendek, betul nggak? Jantung bergetar. Coba apa enaknya? Apa kita masih tidak yakin kalau itu neraka? Kita terpancing marah oleh kemarahan orang lain, kita sudah menciptakan neraka bagi kita sendiri. Apa bisa neraka dirubah jadi surga? Bisa. Caranya gimana? Pandang orang lain itu sebagai guru kita. Pandang dia sebagai mitra kita. Ya Allah, kalau dia dihadirkan kepadaku hari ini untuk meningkatkan kesabaranku, jadikan dia sebagai guruku untuk meningkatkan kesabaranku. Malah tidak marah. Surga apa neraka? Surga. Terasa sekarang? Kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Itu pilihan kita. Ngerti sampai sini? Ini pragmatisnya seperti itu. Saya tidak berbicara yang itu, ya. Saya berbicara yang hakikat saja, yang bisa diimplementasikan dalam hidup kita saat ini, yang bisa membahagiakan kita. Karena ilmu itu syaratnya satu, harus pragmatis, harus punya nilai manfaat. Lanjut. Pernah nggak dengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah? Sering kan? Bahkan sekarang di otak kita seakan-akan itu sudah jadi doa untuk orang mati. Karena itu kalimat keluar kalau ada orang mati. Makanya otomatis kalau dikabarkan orang mati langsung baca innalillahi wa inna ilaihi. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan orang mati. Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah kalau kita tahu cara kembalinya. Jadi sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa untuk orang mati, tetapi doa supaya kita bisa mati, sadar kita berasal dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah.
Dari Allahnya nggak usah dipikirkan, itu otomatis. Tapi kembali kepada Allahnya itu tanggung jawab kita. Mau kembali kepada Allah atau tidak kembali kepada Allah, itu tanggung jawabmu. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa kembali kepada Allah? Kan gitu, betul nggak? Harus tahu jalannya. Oke, lanjut dulu. Jadi bertemu Allah dulu, mati dulu. Selama ini kita dapat dari orang secara letter luck, mati dulu baru bertemu dengan Allah. Kalimat itu benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Kalau salah memahaminya jadi salah. Betul, saya setuju. Mati dulu baru kita akan jumpa dengan Allah. Tapi mati yang mana? Nabi Muhammad bilang, mut anta qabla mut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, Nabi Muhammad bicara begitu, leluhur kita di Nusantara sudah bicara jauh sebelum Nabi Muhammad bicara itu. Leluhur kita di Nusantara bilangnya apa? Mati sakjeroning urip. Kita harus bisa mati sakjeroning urip, mati selagi hidup. Leluhur kita di sini, di Priangan, di Parahyangan sudah bilang, sing bisa nganyang kapageto. Itu bahasanya sama nggak? Nganyang kapageto, mati sakjeroning urip, mut anta qabla mut, sama nggak? Esensinya sama, bahasanya berbeda karena yang membicarakan orang yang berbeda dari tempat yang berbeda. Esensinya sama. Jadi benar kalimat itu, mati dulu baru jumpa dengan Allah. Tapi mati yang dimaksud bukan mati beneran, mati selagi hidup. Gimana ayatnya? Nah, saya kasih ayatnya. Pernah dengar nggak? Ada Quran yang bicara begini, kullu nafsin zaikatul maut. Pernah dengar? Sering banget kalian dengar ayat itu. Biasanya kalau ada orang yang memberikan khutbah untuk orang yang meninggal, pasti ayat itu yang keluarkan. Itu Quran surat Al-Isra, ya, Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Saya kasih tahu ya, nanti lihat Al-Ankabut surat 29 ayat 57. Saya bacakan. Kullu nafsin zaikatul maut. Yuk kita belajar bahasa Arab. Kullu, setiap, nafs, diri, zaikatul maut, harus merasakan rasanya mati. Bukan setiap yang bernyawa pasti mati. Gak perlu ada ayat itu, ada semuanya juga pasti mati. Paham? Ulangi. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Pertanyaan saya, merasakan rasanya mati setelah mati atau lagi hidup? Ulangi, jawab. Lagi hidup. Kalau kau sudah mati kan tidak bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati berarti masih hidup. Jadi ayat ini menguatkan kata-kata Nabi yang tadi, mut anta qabla mut. Menguatkan kata leluhur kita, mati sajroning urip. Menguatkan kata-kata leluhur kita, nganjang kapageto. Diperkuat oleh Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Ulangi, setiap diri harus merasakan rasanya mati. Kapan merasanya rasa mati? Selagi hidup. Berarti itu adalah mati selagi hidup. Sekarang saya tanya lagi, pintar enggak? Orang mati mendengar tidak? Tidak. Orang mati bicara tidak? Tidak. Orang mati bernapas tidak? Tidak. Orang mati melihat tidak? Tidak. Ada berapa tuh yang mati? Ada berapa? Tidak mendengar. Ayo perhatikan saya, ini udah ilmu mahal. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernafas, tidak bicara. Setuju? Itu orang mati. Waktu kita di rahim ibu, waktu ada di alam mas kumambang, berenang dalam lautan ketuban, mendengar nggak kita? Tidak, disumbat sama ketuban. Melihat kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bernapas kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bicara kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Berarti saat kita di rahim ibu, mati apa hidup? Mati, tetapi hidup. Itu yang namanya mati sajroning urip. Jadi sebetulnya saat kita di rahim ibu, kita pun sudah mengalami mati sajroning urip itu. Cuman kita nggak sadar. Paham sampai sini?
Waktu kita mengalami mati sajaroning urip di rahim ibu, kita ditanya oleh Allah, aku ini Tuhanmu. Bisa jawab nggak kita? Bisa. Berarti saat kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak merapas, tidak bicara, berarti ada yang melihat dalam diri kita. Itu yang disebut dengan basyirah. Maka Quran mengatakan laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sesungguhnya pada diri kalian semua sudah aku kasih basyirah. Itu penglihatan kolbu. Waman absyara falinafsi. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, maka dia akan beruntung kehidupannya. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang sampai hari ini tidak bisa menggunakan penglihatan itu, rugi bagi dirinya sendiri. Quran. Sampai sini mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, saya lanjutkan. Jadi kalau begitu, ya, mati dulu. Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Masuk akal? Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Nah, selama ini kita mengartikannya keliru. Karena mati yang dimaksud adalah mati beneran. Sehingga di kehidupan ini kita semua jadi lalai. Padahal ayatnya jelas. Saya bacakan ayatnya ya. Ini nanti lihat di rumah, Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 72. Bahasa Qurannya begini, saya bacakan bahasa Arabnya. Wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta penglihatan kolbunya di dunia, maka dia akan buta penglihatan kolbunya di akhirat dan jalannya jadi sesat. Wa adallu sabila. Tahu artinya buta? Tahu apa buta? Tidak melihat. Jadi artinya siapa yang tidak melihat di dunia, maka dia tidak akan melihat di akhirat. Sedangkan basyirah itu cuma untuk satu penglihatan, untuk menyaksikan jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang tidak menyaksikan jati dirinya di dunia, dia tidak akan bisa menyaksikan jati dirinya di akhirat. Siapa jati diri kita? Bukankah jati diri kita adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Allah tidak pernah meniupkan ruhmu, tapi Allah hanya meniupkan ruhku. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah, ruh siapa? Ruh Allah, nggak ada ruh kamu. Jadi siapa jati dirimu? Ya ruhku. Itu harus dikenali. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ini dilalaworakeun. Ini dianggap sepele. Padahal tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Maka di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 dikatakan falaula iza balagatil hulkum. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, wa antum hina idin tangdurun. Antum kalian semua harus melihat. Wa nahnu akrab ilahi minkum. Aku selalu bersamamu, bahkan dekat bersamamu. Walaki la tubsirun. Kunaon atau maraneh teh teu bisa ningali. Dulu saya baca ayat itu bergetar tubuh saya. Saya bertanya di sini, nanti kalau saya mati, saya akan melihat atau tidak melihat? Dan kalau saya mati harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Kepada siapa saya harus belajar supaya saya bisa melihat? Ketemu jawabannya di Quran surat Ali Imran ayat 49. Di situ dikatakan, carilah seorang guru yang bisa menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, yang ketiga penyakit kematian kesadaran. Cari guru yang semacam itu, subhanallah. Susahnya seperti mencari jejak elang di langit, seperti mencari jejak itik di sungai, seperti mencari jejak ikan di air. Yang bicara Tuhan banyak, tapi yang kenal kepada Tuhan ternyata sulit mencarinya. Paham maksud saya? Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, semoga kajian hari ini setidak-tidaknya membangkitkan kesadaran. Itu saja sudah kiamat. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, itu kiamat. Dan langsung muhasabah.
langsung menghisap diri. Gitu, gak diam, langsung melakukan tindakan. Mumpung masih punya waktu. Jadi orang mati itu apa yang mati tadi? 1, penglihatan. 2, pendengaran. 3, pernapasan. 4, pembicaraan. Maka ini yang 4 ini masuk dalam kategori ilmu saraba 4. Makanya Kiai Haji Hadirani itu, ya tokoh NU dari Banjar, yang menulis buku 4M. 4M itu ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabat. Itu ditulis oleh Kiai Haji Hadirani. Itu tokoh NU itu. Luar biasa itu ilmunya. Saya ketemu buku itu dulu di pasar. Di emperan itu. Begitu saya beli, ya Allah, itu buku harganya 17.000. Dan angkanya juga luar biasa, 17. Saya bergetar waktu beli buku itu. Saya baca ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbah. Jadi kalau kamu ingin mahabbah kepada Allah, mulai dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah baru musyahadatullah. Setelah ma'rifat kepada Allah baru musyahadatullah. Luruskan syahadatmu, baru mahabbatullah, baru mukasyafatullah. Tersingkap semua tirai yang menutupi pandangan wajah batinmu, baru mahabbah. Jadi mahabbah itu tingkatan tertinggi setelah terbukanya tirai. Kalau masih tertutup dengan tirai, tidak mungkin mahabbah, omong kosong. Maka di Quran surat Qaf dikatakan, wa anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Fakashafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Ada kata-kata kasyaf di situ. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi amat jelas. Mau saya bongkarkan tirainya? Mau saya singkapkan tirainya? Kalau ada tirai, pemandangan di luar nggak kelihatan. Begitu set tirai, walaupun sedikit saja, oh ternyata matahari sudah bersinar di luar. Baru Allahu Akbar, baru kita bisa menyaksikan ternyata tubuh saya tidak gelap gulita, tapi terang benderang. Nah, tingkatan terbuka tirai itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu adalah gerbang untuk memasuki yang namanya mahabbah. Jadi tidak mungkin seseorang bisa cinta kepada Allah kalau masih tertutup oleh tirai. Dan untuk terbuka tirai harus apa dulu? Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, baru mahabbah. Makanya ada ilmu saraba 4. Jadi saraba 4 itu 4. Ma'rifat, musyahadat, mukasyafat, mahabbat. Penglihatan, pendengaran, pernapasan, pembicaraan. Tanah, air, api, udara. Alif, lam, ha. Mim, ha, mim, dal. Zat, sifat, asma, af'al. Tanah, air, api, udara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Buka semua rahasia itu. Sekarang kita buka rahasianya ya. Yuk kita lihat. Ini surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ibrahim bicara kepada Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kira-kira mati seperti apa? Mati selagi hidup atau mati setelah hidup? Ini mati selagi hidup. Hidup tapi mati. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati selagi hidup, bukan yang sudah mati setelah hidup. Wah gawe atau Rasul teh geus paraeh dirupkeun deui. Rasul itu tugasnya menghidupkan orang yang mati padahal hidup. Makanya kata Nabi, banyak orang yang mengaku dirinya hidup padahal mati. Mati apanya? Kesadarannya, maka harus kiamat. Setuju? Lanjut dulu. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Apa jawaban Ibrahim? Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar qalbuku tambah mantap. Lalu Allah berfirman, ambil 4 ekor burung. 4 lagi. Lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu.
Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi yang dicincang apa? Burung. Berapa ekor? 4. Di mana dicincangnya? Di bukit, di gunung. Ini bukan cerita bukit itu, bukan cerita gunung itu. Mau dipraktekkan ayat ini secara langsung? Kalian bawa burung ke gunung, cincang 4, terus panggil, hirup moal eta manuk. Ini ayat simbolik. Mana gunung? Gunung itu gunung bagian tertinggi dari diri kita. Maka gunung adanya di sini. Saya tanya sekarang, penglihatan di mana adanya? Di gunung. Pendengaran di mana? Di gunung. Pernapasan di mana? Di gunung. Pembicaraan di mana? Cincang. Cincang. Baru kamu akan tahu orang mati langsung hidup. Bukankah itu mati sajroning urip? Ini saya jelaskan secara saintifik. Sugan we ngalarti. Anu ngerasa bener teh. Ini Quran itu sedemikian canggihnya. Tapi sayang Qurannya masih perawan. Begitu saya buka rahasianya, wah rame. Karena berbeda, tidak siap menerima perbedaan, apalagi merasa ilmunya paling banyak, tidak mau mendengarkan kebenaran, langsung menyalahkan orang. Tar dulu. Makanya jangan lihat orang dari penampilan luarnya. Maaf ya, mau bajunya kayak apa, mau pecinya kayak apa, lihat dalamnya. Yang dia omongkan itu pengalaman pribadi atau teori agama. Kalau cuma teori agama, dia berbicara kebaikan, belum tentu orang baik. Saya kasih tahu, semua orang yang berbicara kebaikan belum tentu orang baik. Karena berbicara kebaikan itu gampang, yang susah melakukan kebaikan. Sekarang saya ajak kalian, mau terus berbicara kebaikan atau melakukan kebaikan? Sedekah itu bagus, Ibu. Bicara apa saya? Kebaikan. Jangan marah-marah pada orang lain. Bicara apa saya? Kebaikan. Yang sabar ya. Bicara apa saya? Jadi orang baik nggak? Belum tentu. Makanya sekarang saja bertindak. Jangan bicara sedekah baik, langsung sedekah. Jangan bicara memberi itu baik, langsung merek. Contohan kemana? Terus menganjurkan orang berbuat baik. Kamu sendiri tidak berbuat apa-apa. Buat apa? Sekali lagi, jangan terpedaya oleh orang yang berbicara kebaikan. Karena itu belum tentu baik. Tapi yang melakukan kebaikan sudah pasti baik. Setuju dengan saya? Ini out of the box, ada loncatan di sini. Jadi Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah cara menghidupkan orang mati, bukan? Apa yang dicincang tadi? Berapa ekor? Di mana cincangnya? Sini. Jadi nggak orang mati hidup? Jadi dia mengalami kebangkitan. Keren Quran. Lebih keren lagi kalau kalian sudah mengalami ayat ini. Sekarang masih teori. Alami ayat ini. Alami dulu. Saya tuh sering menangis malam. Bukan menangis gak punya uang. Bukan menangis apa-apa. Maaf ya, saya sudah sampai pada titik di mana saya sudah tidak susah. Ada uang saya tidak susah. Gak punya uang tidak susah. Hasbi Allah. Yang saya tangisi satu. Saya kalau baca Quran seperti ini, saya itu ingat sama kalian. Ingat. Kenapa surat ini nggak sampai pada kalian? Kenapa pesan surat ini nggak sampai pada kalian? Kenapa kalian hanya sibuk membetulkan bacaan terus? Kenapa itu? Kenapa isinya tidak tertarik kalian? Kenapa? Quran. Satu nangis setiap malam, menangisi. Makanya benar kata Rasulullah, nanti umatku seperti buih di lautan, banyak. Tetapi tidak berguna. Maaf, saya bukan anti baca Quran yang mahrajnya hurufnya itu juga bagus. Sebagai orang yang beragama, bagi menganut agama Islam, ya tentu saya harus kenal tata cara baca Al-Quran, harus kenal. Tetapi itu belum cukup. Itu baru cara membaca, belum masuk menyentuh isinya, hudannya belum nyampe pada kita, belum nyampe.
Coba baca surat Al-Baqarah 260 saja. Saya merinding menangis. Ternyata leluhur kita di sini di Nusantara dengan Nabi Muhammad, dengan semua nabi semua rasul, ajarannya sama, menyampaikan hal yang sama. Apa itu? Cara untuk mengenal jati diri kita. Karena itu kunci awal. Maka Nabi Muhammad mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Paham sampai di sini? Kira-kira ayat ini kalau dibaca sendiri oleh kalian ngerti nggak? Terus dipraktekkan. Pergi ke gunung bawa burung 4, cincang langsung. Golerkeun eta gunung teh, geroan. Hei manuk hirup, hirup moal. Ini bahasa simbolik. Dan leluhur kita sudah bicara ilmu saraba 4, coba bayangkan, luar biasa. Lanjut. Oke. Makanya ada ayatnya. Di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai juru hisab terhadap diri. Perintah bukan ini. Perintah bukan ini. Apa yang diperintahkan di sini? Iqra. Iqra. Apa yang dibaca? Kitab siapa? Kitabmu, 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 kitabmu. Ini perintah dari Allah. Selama ini kalian sibuk baca kitab yang bukan milikmu. Kalau begitu, kitabnya ada nggak pada diri? Ada? Apa sih kitab itu? Makanya di Quran surat ya Asy-Syura ayat 52. Dulu kamu tidak mengerti apa itu iman. Dulu kamu juga nggak mengerti apa itu kitab. Setelah aku datangkan cahayaku kepadamu, menyinari kolbumu, baru mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Itu di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Jadi, kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Tadi sudah tahu kan? Zat dan sifat menyatu? Menyatu? Tidak bisa dipisah? Yes. Jadi kitabmu itu adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Di mana Allah ngasih alamat pada kita? Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Alamat bukan itu dari Allah. Alamat bukan dari Allah. Sedekat itu Allah kepadamu. Baca. Iqra. Dan itu yang diikra oleh para nabi, para rasul. Nabi Muhammad tidak baca huruf. Yang dibaca oleh beliau apa? Iqra apa? Yang diikra itu kitab. Kitabmu. Kitabmu. Jadi kitabmu itu adalah diri sejatimu. Dan di situ kita akan bisa menghisap diri kita. Pada saat kita membaca kitab kita, semua amalan kita tergambar di situ. Yang sudah tahu cara membacanya pasti manggut-manggut, betul ya. Kamu berehan, kamu nyaahan, kamu penuh cinta kasih pada orang lain, ngemprai, cang. Kamu gampang marah, gampang tersinggung, dengki, iri, poek, mongkleng. Nyata di sini. Itu yang namanya pahala, itu yang namanya ajrun. Ajrun itu zat. Selama ini banyak orang ngomong pahala, 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 tapi ngerti juga enggak. Di Quran enggak ada kata pahala. Pahala itu terjemahan dari ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Watin wazaitun waturisinin. Tahu tin? Tahu tin? Oh itu buah, katanya buah tin. Ya Allah. Leluhur kita itu keren. Begitu ketemu buah yang seperti itu, dibuka dalamnya, ah ini cocok dengan pengalaman spiritual saya. Saya pernah lihat ini dalam diri saya. Saya beri nama ini buah tin. Makanya buah tin persis seperti buah delima. Kalau buah delima besar-besar bijinya, kalau buah tin itu kecil-kecil, warna-warni dalamnya. Jadi saya itu beli saking ingin membuktikan. Jadi kalau waktu saya pergi ke Yerusalem, saya beli buah tin itu yang banyak, buah delima yang banyak. Saya lihat, begitu saya buka, saya nangis. Kenapa orang tua kita bilang ya, yang namanya delima itu disebutnya dalima kan? Allahu ahad, 1 dal. Allahu somad, 2 dal. Lam yalid, 3. Walam yulad, 4.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata dalima itu lambang dari surat Al-Ikhlas. Siapa yang sudah bisa menyelami Al-Ikhlas, masuk pada Al-Falaq, cerah, bangkit, maka dia akan jadi Anas, jadi manusia paripurna. Wah, kalau dibuka rahasia ini ntar jadi panjang lagi. Kuliahnya sampai sore ntar. Wah, kalau saya buka rahasia 3 surat terakhir. Makanya 3 surat terakhir semuanya kul. Kul itu hanya perintah buat mereka yang mengalami. Katakanlah, apa pengalamanmu selama libur? Tidak mungkin orang disuruh ngomong pengalaman libur kalau dia tidak kemana-mana. Betul? Jadi kul itu hanya perintah buat mereka yang sudah mengalami. Makanya kalian harus mengalami Al-Ikhlas, harus mengalami Al-Falaq, baru akan menjadi Anas. Itu puncaknya pencarian. Maaf, kadang saya kalau sholat, pernah saya sholat, saya tidak bisa membaca kul. Kulnya nggak ada. Jadi seperti tertutup lidah saya itu. Di sini cuman Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah lam yalid, Allah walam yulad, Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kulnya bukan milik saya, kulnya adalah perintah dari Allah. Makanya kata Allah, sudah kamu gak usah mengucapkan kul, itu milikku. Tapi sekarang rasakan bahwa aku bersamamu. Makanya saya berulang kali membaca itu. Dan saya larut. Saya juga tidak menjadi ingat lagi dengan semua yang ada di sini. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah lam yalid, Allah lam yulad, Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa karena Dia Maha Kaya. Kalau kalian sudah bisa mengalami ini, ayat ini, setiap sholat pasti kalian akan bercucur air mata. Bukan sekedar sholat, tapi merasakan penyatuan dan kehadiran Dia. Itu pengalaman tauhid, itu ketuhanan namanya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai penghisab terhadap dirimu. Jadi kita bisa menghisab diri kita kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Maaf, kalau hisabnya nanti, kapan memperbaiki dirinya? Betul? Tapi kalau hisabnya sekarang kan masih ada kesempatan. Walaupun cuma 1 hari lagi kita hidup di sini, masih ada kesempatan. Ada seorang ibu kemarin dari Padang, umur 70 tahun. Begitu saya bimbing menitik ke dalam diri, ya, bareng dengan Pak Ruyat, beliau menangis. Kenapa saya baru menyaksikan ini di usia saya 70 tahun? Saya bilang, Bundo, segini juga masih menyaksikan. Gak usah khawatir. Allah udah bilang, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan kamu dari dosamu yang lalu dan dosa yang akan datang. Nangis tidak berhenti. Tidak usah disesali. Ini hari terbaikmu, saya bilang. Jadi beliau cuma sesal, kenapa saya tidak dari muda katanya bisa merasakan pengalaman spiritual ini. Dia mengalami tin, dia mengalami dalima. Pernah lihat dalima? Indah warnanya? Kalian saksikan dalima ada di sini. Kalian saksikan tin ada di sini. Maksudnya watin wazaitun. Tin itu diletakkan di zaitun. Zaitun itu adalah tubuh kita. Maka di Quran dikatakan zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha walau lam tamsasun nar nurun ala nurin nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha yahdillahu linurihi may yasha. Pohon zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Pohon zaitun adalah tubuhmu sendiri. Di situ aku sudah meletakkan tin, sebuah lokus, dan kalau kamu masuk ke dalamnya, kau akan menyaksikan keindahan dalam dirimu. Bagi saya, tin itu adalah qalbu, Baitullah. Makanya waturi sinin, di situ ada tur. Tur itu adalah gunung, gunung lagi yang dibicarakan di sini. Gunung adalah melambangkan kesadaran pada diri manusia. Makanya siapa yang sudah ketemu tin, zaitun dan tur dalam dirinya, makanya setiap kita haji,
pasti kita ziarah ke gunung. Jabal Nur, Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Uhud. Kenapa kok kalau haji ziarahnya ke gunung? Gak pernah tanya kita. Karena di Indonesia kalau ziarah kan ke kuburan, di sana ziarah ke gunung. Gak pernah tanya kita. Karena gunung dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Dengarkan kajian saya yang terakhir, kajian umum ya, tentang menaiki gunung ya. Semakin mendaki semakin sejuk, semakin indah pemandangannya. Dengarkan itu, ada udah di YouTube. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Di situ aku meletakkan kota yang aman. Kota banyak lampunya? Kota banyak lampunya? Buah tin banyak lampunya? Buah dalima banyak lampunya? Ya Allah, kamu akan ketemu Al-Madinah Al-Munawwarah dalam dirimu. Kamu akan hijrah minad dzulumati ilan nur. Wah, saya itu kagum ya sama orang tua kita, leluhur kita. Buah ini diberi namakan tin, buah ini diberikan zaitun. Dan mereka itu memberi nama itu sesuai dengan pengalaman pribadinya. Itu namanya kecerdasan. Kenapa bukan buah lenca diberi nama buah tin? Karena lenca itu isinya hijau, nggak ada lampunya. Ya, ada yang belum tahu buah tin? Udah nyari. Dulu di pot bunga saya di rumah ada, ya. Cuman umurnya udah tua, jadi meninggal. Rajin berbuah itu. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Gak usah tamat bacanya, sampai situ aja, ketemu kota yang indah, sudah nangis pasti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan kamu dalam rupa yang amat sempurna. Untuk apa? Karena tubuh kita ini kendaraan yang bisa mengantarkan sang jiwa menuju kepada Allah, sang pemilik jiwa. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi siapa yang tidak bisa menemukan tin, zaitun, kota dalam dirinya, tidak menemukan gunung, kota dalam dirinya. Summa radadnahu asfala safilin. Bersiap-siaplah kalian jadi aspal. Aspal warnanya apa? Hitam, gelap, gulita. Di mana aspal adanya? Di jalan. Diapain? Diinjak. Jadi kalau hidupmu sekarang diinjak-injak, penuh dengan penderitaan, duit susah, persahabatan mandek, berkah kurang, makan susah, pengen ngaji aja ongkos gak punya, selalu diinjak-injak. Jangan-jangan selama ini kita jadi aspal. Siapa yang menentukan kita jadi aspal? Allah atau kita? Kamu sendiri. Karena tidak memanfaatkan potensi dia pada dirimu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka siapa yang beriman dan menjalankan amal soleh? Apa amal soleh? Jelas di Quran. Amal soleh adalah cara untuk bisa meniti ke dalam diri, untuk menemukan sejatinya kita. Ketemu buah tin, ketemu zaitun, ketemu gunung, ketemu kota. Itu amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Indah ya. Pernah dengar kajian surat At-Tin? Pernah dengar yang seperti barusan saya sampaikan? Mahal kajian ini. Harusnya nggak usah dibagi. Ini hadiah nih, hadiah menjelang Lebaran. Jadi pesan dari Quran surat Al-Isra itu apa tadi? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Perhatikan saya. Setiap manusia harus bisa membaca kitab amalnya sendiri. Karena setiap manusia sudah dilengkapi yang namanya malaikat raqib dan atid. Ada nggak raqib di sini? Ada nggak atid di sini? Ada. Yang tahu siapa, apa kebaikanmu, kamu sendiri. Yang tahu apa keburukanmu, kamu sendiri.
Malaikat raqib dan malaikat atid itu ada bersamamu. Bahkan dirimu sendiri, diri sejatimu ada di situ. Kapan membaca kitab amal itu? Dan di mana? Kapan dan di mana membaca kitab amalnya? Di sini, saat ini, sekarang, di dalam diri. Itulah pentingnya kita tahu cara membaca kitab amal. Saya percaya kalau membaca huruf-huruf hijaiyah kalian udah lancar. Tajwid lancar. Idgham, ikhfa, gunah, bila gunah, iklab lancar. Wah, apalagi yang sebelah sini nih. Lancar. Tetapi membaca kitab sendiri, saya masih ragu. Disitulah perlu ketemu guru yang bisa memberikan metode untuk membaca kitab amal kita sendiri. Jadi kita pintar sendiri, kita bisa muhasabah sendiri, dan kita bisa ngasih feedback pada diri sendiri. Apa yang salah dengan kehidupan saya? Apa yang harus saya perbaiki pada diri saya? Masa lalu tinggal sejarah, masa depan tinggal misteri. Masa lalu mengajarkan pelajaran, masa depan mengajarkan harapan. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Lakukanlah. Itu hasil muhasabah. Kalau sholat hari ini cuma rutinitas, tingkatkan. Sehingga sholat menjadi khusyuk, ada kepuasan, ada kenikmatan. Gimana caranya? Cari. Jangan diam terus. Terus melakukan rutinitas itu. Kan Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu. Kan beliau Isra Mi'raj dulu. Kenali jati dirinya, baru sholat. Betul? Itu kan sunnah. Kenapa kita tidak mengamalkan sunnah itu? Ya, oke, lanjut. Jadi kapan alam hisab itu terjadi? Kita jawab lagi. Alam hisab terjadi setelah hari kiamat. Setelah kita bangkit dari kesadaran, baru kita bisa menghisab diri kita sendiri. Setelah kita tahu cara membaca kitab amal kita sendiri. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Iya, tidak di sini. Ilmu khusus harus sampaikan dan cara yang khusus, di tempat yang khusus, sesuai dengan perintah Quran surat Al-Mujadilah ayat 12-13. Di zaman Rasul, para sahabat juga ada bicara umum dengan Rasul, ada bicara khusus, ada lagi tingkatan lebih tinggi, khusus. Dan ada syaratnya untuk bicara khusus. Nanti baca Quran surat Al-Mujadilah ayat 12-13. Tidak akan saya kupas karena waktu kita terbatas. Ya, tapi ayat-ayatnya sudah saya kasih tahu ya. Kalau saya sedang bicara begini meluncur nih ayat-ayat. Ya. Oke, lanjut dulu. Hanya jiwa-jiwa yang sudah sadar yang dapat menghisab dirinya sendiri. Setuju? Kenapa kita tidak bisa menghisab diri sendiri? Karena kita hari ini belum sadar, belum bangkit dari kematian kesadaran. Jiwa-jiwa yang belum sadar tidak mungkin dapat menghisab dirinya sendiri. Bahkan jiwa yang tidak sadar itu malah sibuk menghisab orang lain. Kan sekarang itu aneh ya. Orang itu kok berani-beraninya menghukumi orang lain yang dia sendiri kan tidak bisa masuk ke orang. Contoh, pengalaman spiritual itu kan sangat pribadi. Kok sekarang ini seperti ada orang karena dia berada di lembaga tertentu yang berhak itu menghukumi orang lain. Apa haknya dia? Saya nggak tahu apa dia suka baca Malik Yaumiddin ketika sholat apa tidak. Kalau baca itu dengan kesadaran, harusnya kan sadar bahwa saya tidak punya hak menghukum. Maaf ya, di negeri kita ini penyakit alergi masih kronis. Tahu alergi? Alergi terhadap perbedaan maksudnya. Kudu sarua kabeh. Padahal wajah kita juga berbeda. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. Allah yang maha luas, kita bisa selami seluasnya Allah. Oleh karena itu maka orang yang menyelam ke dalam kelautan jiwanya tidak bisa dijustifikasi oleh siapapun. Karena yang tahu dia cuma dirinya sendiri. Hati-hati ya kalau menghukumi orang. Jangan sok-sokan. Yuk kita baca ayat ini. Ini Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kulima bihil mauta balillahi amru jami'a. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung tergoncang, bumi terbelah. Oleh karena itu orang-orang yang sudah mati dapat bicara. Apakah ketika kita membaca Quran yang syar'i gunung tergoncang? Langit terbelah? Orang mati dapat bicara? Ini Quran yang mana yang dibaca? Yang tadi, Iqra kitabaka. Saya kasih tahu, kalau kita bisa Iqra kitab amal kita, gunung tergoncang. Nabi Muhammad sampai menggigil di Gua Hira.
Gunung itu lambang dari kesadaran. Kesadaran kita naik karena tergoncang naik menuju kepada Sidra Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Bumi terbelah. Itu simbolik. Makanya ciri bumi yang terbelah itu kata Quran. Ketika langitmu terbelah, maka kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Mawar merah. Delima mawar merah? Tin mawar merah? Subhanallah. Fa'idha saqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Harus merasakan bumi terbelah itu. Begitu bumi terbelah, tirainya terbuka. Begitu tirai terbuka, kasyaf. Saat itu kita menyaksikan wahadal baladil amin, kota yang sangat aman dalam diri kita. Wah, indah sekali. Itu harus dialami. Jangan jadi koleksi ilmu. Kalau tidak dialami, percuma saja. Maka yang saya sampaikan hari ini bukan koleksi ilmu, tapi pengalaman pribadi. Kalau ingin mengalami, yuk, ada caranya. Lanjut. Mau membaca suatu bacaan yang gunung tergoncang, bumi terbelah, orang mati dapat bicara. Maka itu yang dikatakan di Quran surat Al-Qalam. Man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang diberi izin bicara oleh aku, kata-katanya akan menghunjam. Jadi izin bicara itu bukan dari manusia, izin bicara itu dari Tuhan. Kapan kita diberi izin bicara? Kalau kita sudah mengalami yang kita bicarakan. Setuju? Oke. Makanya di Quran jelas ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakan. Yuk, lihat saya semua, ada yang baru. Karena ini adalah kebaruan dari kajian kita. Mungkin terkejut. Pernah dengar qori? Qori? Siapa? Laki-laki yang membaca Al-Quran. Ya toh? Pernah mendengar qori'ah? Siapa? Perempuan yang membaca Al-Quran. Biasanya kan kalau mauludan, rajaban, kalian suka mengundang qori'ah. Biasanya juara membaca Al-Quran. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran surat Al-Qari'ah. Sayang sekali surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qari'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qari'ah? Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qari'ah. Maaf ya, kok saya juga nggak ngerti kenapa Al-Qari'ah jadi hari kiamat. Mari kita lihat ayat ini. Al-Qari'ah apa? Pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Ya. Tahukah apakah pembaca itu? Diulang 3 kali. Al-Qari'ah, pembaca. Mal-Qari'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Tahukah apakah pembaca itu? Kenapa diulang 3 kali? Ini pembaca apa kira-kira? Pembaca apa? Pembaca kitab amal. Nih saya kasih tahu. Saat kalian menjadi Al-Qari'ah, jadi pembaca bagi kitab amalmu, ini akan dialami. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Tahu anai-anai? Laron tahu? Silaru? Kapan silaru datang? Ketika musim hujan. Dari mana dia datang? Dari kegelapan. Kemana dia pergi? Mencapai lampu, mencapai cahaya.
Dengan sayapnya yang tipis, dia terbang. Begitu tak sampai di lampu, patah sayapnya, jatuh, mati. Gak sia-sia matinya karena sudah ketemu lampu. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika kita jadi Al-Qari'ah, maka kita seperti laron, keluar dari kegelapan, masuk mencari misbah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujajah, ajujajatu ka'annaha kaukab. Ketika kalian bangkit dari kematianmu, bangkit dari kegelapanmu, maka kalian akan memasuki lampu. Pelita dalam dirimu, pelita dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Ketemu dalima, ketemu tin. Wah, saya juga nggak tahu. Hari ini saya tiba-tiba pengen bicara ini. Saya nggak tahu ini rezeki kalian yang hadir di sini. Bahkan yang sudah lama mengaji dengan saya pun mungkin belum pernah dengar kajian ini. Rezeki buat kalian. Di penghujung Ramadan kalian dapat rezeki ini. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil babs, wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Bukan hanya manusia itu seperti laron yang mencari cahaya. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Apa? Gunung hancur. Seperti Nabi Musa saat ketemu Tuhan, gunung hancur. Dan Musa jatuh pingsan. Bukan gunung yang itu yang hancur. Yang terdekat saja dengan Musa. Nih, sampai dia nggak ingat. Itu namanya fana billah. Menyatu, manunggal. Nah disinilah baru yang tadi hisab. Coba perhatikan saya. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang ridho. Hisab bukan di sini? Hisab? Jelas ya, kiamat dulu. Dia terbang seperti anai-anai menuju cahaya. Bangkit dari kegelapannya. Tuh. Setelah dia sampai di situ. Kenapa? Kalau kita mau menghisab, tidak mungkin di ruang gelap. Kalau saya ingin ngabsen satu-satu, tidak mungkin di ruang gelap dong. Harus di ruang terang supaya karena untuk bisa mengenali harus ada cahaya kan? Mengenali yang jasmani harus ada cahaya. Apalagi mengenali yang rohani harus ada cahaya dong. Cuman bukan cahaya ini, cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Terjadi hisab di sini. Ayat ini menguatkan kepada kita sekarang. Oh, ternyata betul kiamat dulu, baru hisab. Jadi sangat masuk akal kalau ayat ini diberi nama Al-Qari'ah itu hari kiamat. Padahal arti yang sebenarnya Al-Qari'ah adalah pembaca. Supaya kita mengalami kiamat, maka kita harus punya keterampilan membaca kitab amal yang ada dalam diri kita. Luar biasa. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang ridho surga, yang tidak ridho neraka. Yang menolak kenyataan hidup neraka. Yang menerima kenyataan hidup apapun akan menerima pesan dari semesta surga. Maka surga dijaga malaikat ridho, namanya Ridwan. Neraka dijaga malaikat milik ego. Makanya yang suka tersinggungan, gampang marah, ya, pelit, hitungan. Nah, dasar si Malik itu. Malik milik ego, diri palsu itu. Masih begitu enggak? Saya sebenarnya malas nanya karena saya udah tahu. Wajah-wajahnya masih begitu. Nah, makanya di sini di Quran surat Al-A'raf 143, lihat ayat ini. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepada Musa, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Ini Musa minta melihat Tuhan eksplisit dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Tuhan? Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung itu. Lagi-lagi Musa disuruh melihat gunung. Gunung apa? Tangkuban Perahu? Gunung Tursina? Selalu begitu.
disuruh melihat ke dalam. Disuruh untuk melihat kesadaran. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kalau kita udah naik gunung tinggi, kita cuma melihat kiri kanan, dilihat saja. Benar salah, dilihat saja. Baik buruk, dilihat saja. Tidak usah dihakimi. Ada orang yang berbuat keburukan, gak usah dihakimi. Oh, kesadaran dia baru sampai di situ. Yuk kita bimbing, semoga dia nanti kesadarannya naik, tidak melakukan itu lagi. Kan selama ini begitu orang disebut buruk oleh kita, kita musuhi. Betul? Yuk kita terima. Orang baik, orang buruk kita terima. Ya? Yang enak, yang gak enak kita terima. Ridho. Begitu ridho, surga. Nah, di ayat ini yang paling penting apa? Lihat sini semuanya. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah ke gunung itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Gunungnya gak kemana-mana, tetap di dirinya keneh. Berdetak, berdenyut di pusat kesadaran. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu. Jadi menampakkan diri. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Sama seperti yang dalam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu Tuhan di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran. Puncak kesadaran manusia di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Manusia hilang kesadaran kan di sini. Bukan di sini. Bukan di sana. Dekat. Orang stroke hilang kesadaran di mana? Di pantat atau di sini? Ya Allah. Sidratil Muntaha di sono. Kumaha ngawas teh. Iya, terlalu sibuk membaca. Tidak pernah menyimak. Lanjut dulu. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri pada gunung itu. Jadi menampakkan diri kepada gunung apa kepada Musa? Kepada gunung apa kepada Musa? Ya kepada Musa dong, tetapi di puncak kesadarannya Musa. Kan yang minta melihat Tuhan Musa bukan gunung. Apa yang terjadi? Bahkan gunungnya hancur luluh dan Musanya jatuh pingsan. Fana. Bahkan Musa tidak sadar lagi dengan dirinya. Seperti kuning yang menyatu dengan hijau. Tidak ada kuning, tidak ada hijau. Yang ada warna baru. Itu namanya manunggal. Ini teori. Jangan dipikirin. Kalian harus ngalamin sendiri. Pikirin pusing nanti. Karena pikiranmu itu terbatas. Kalau kesadaranmu tanpa batas. Lalu kata-kata terakhir yang paling indah di sini. Lihat. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Qala subhanaka, tubtu ilaika, tubtu, taubat. Wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku kembali kepadamu. Dan inilah awal aku beriman. Jadi sejak kapan Musa beriman pada Allah? Sejak Allah menampakkan diri di pusat kesadarannya Musa.